Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Nah, apa itu relasi? Relasi kalau kalian tahu ya, relasi itu seperti hubungan. Misalkan kalau kalian tahu relationship ya, relationship. Nah, relationship itu artinya adalah hubungan ya enggak? Jadi itu seperti hubungan. Nah, relasi artinya kita tuh memasangkan, menghubungkan. Nah, jadi relasi ini menghubungkan apa? Kalau dalam matematika kita mengenal yang namanya konsep himpunan, gitu ya, himpunan. Nah, himpunan ini itu bisa kita pasangkan dengan himpunan yang lain. Nah, ketika kita memasangkan anggota himpunan, jadi yang dipasangkan itu anggota himpunannya. Ketika kita memetakan anggota himpunan ke anggota himpunan yang lain, maka kita di sini melakukan yang namanya proses relasi. Gitu. Nah, gimana tuh caranya? Misalnya di sini ada nama teman-teman yang kita kenal, himpunan nama-nama teman yang kita kenal. Di sini misalnya ada Andi, ada Ani, ada Budi misalnya. Nah di sini ada yang namanya tipe rambut. Jadi kan kalau kita lihat kan manusia itu ya, dia itu kan rambutnya beda-beda, ya enggak? Rambutnya ada yang lurus, ada yang ikal, ada yang keriting, betul enggak? Nah, misalnya di sini Andi itu lurus rambutnya. Kalau Ani itu misalkan lurus juga. Misalkan kalau Budi itu agak keriting rambutnya. Nah, ini kan artinya kita memasangkan antara nama-nama teman kita sama tipe rambut, betul enggak? Nah, ini yang disebut yang namanya relasi gitu. Jadi relasi itu kita menghubungkan antara satu himpunan dengan himpunan yang lain, yaitu anggotanya. Nah, bedanya relasi sama fungsi itu apa? Nah, fungsi itu juga termasuk relasi gitu ya. Fungsi itu juga termasuk relasi. Tapi bedanya kalau kalau fungsi itu yang dicabangkan, jadi kan gini ya, ketika kita mengenal fungsi, maka kita harus kenal yang namanya domain dan kodomain. Ini namanya domain, ini namanya kodomain. Jadi domain itu yang kita bagian yang menunjuk gitu. Sebenarnya kalau kodomain itu bagian yang ditunjuk gitu ya. Jadi domain ini bagian yang menunjuk, kalau kodomain itu adalah bagian yang ditunjuk. Nah, kalau range itu spesifik pada yang kena tanda panah gitu ya. Misalnya di sini tadi kan kalau kita lihat ya, di sini kan kalau kita di sini kan ada domainnya. Domainnya siapa aja? Domainnya itu adalah yang bagian kiri ini nih, si Andi, si Ani, dan si Budi, betul nggak? Nah, kode mainnya itu adalah ya ini semua ini nih, yang himpunan B ini namanya kode main. Ini kan A nih ya, misalkan ini B. Nah, kalau yang kode main itu misalnya ada si lurus, ikal, dan keriting. Sementara kalau yang range gitu ya, range itu range gitu ya, range itu adalah yang dia itu kena tanda panah. Di sini kan yang kena tanda panah kan si lurus sama keriting, betul nggak? Maka range itu adalah yang si lurus sama keriting ini. Namanya ya lurus dan keriting. Ini namanya range gitu ya. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kalau domain itu yang di kiri, himpunan yang di kiri, kalau kodomain yang di kanan, kalau range itu yang ditunjuk gitu ya. Gitu. Nah, sekarang gini, kenapa sih namanya fungsi gitu ya? Nah, kalau fungsi itu domainnya hanya menunjuk satu gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kalian tahu misalnya ya di sini misalnya ada orang dengan misalkan di sini ada nama-nama orang. Terus di sini ada makanan favorit misalnya. Makanan favorit. Misalnya di sini ada apa yo? Misalnya di sini ada bakso. Ada mie ayam. Jadi lapar ya. Misalnya lagi ada nasi goreng. Nah, misalnya di sini ada ya siapa aja, misalkan di sini ada Randi, ada Budi misalnya, ada Jessica, terus ada misalnya siapa lagi teman-teman kalian, misalnya Nagisa, misalnya lagi siapa ya, banyak ya gitu ya. Nah misalnya si Randi ini suka bakso dan mie ayam. Nah suka bakso dan mie ayam. Nah maka ketika Randi suka bakso dan mie ayam, ini namanya bukan lagi fungsi, tapi ini adalah relasi. Kenapa? Kalau fungsi,
maka si Randi ini hanya boleh suka atau bakso atau mie ayam gitu ya. Nggak boleh keduanya. Kalau dia suka kedua-duanya, maka itu bukan lagi fungsi. Jadi fungsi itu adalah ketika domain itu cuma punya satu pasangan. Kalau si Budi berarti si Randi ini berarti kan punya dua pasangan, dia suka bakso dan dia suka mie ayam juga. Berarti ini salah gitu ya. Bukan fungsi. Nah, kalau fungsi berarti kalau fungsi maka Randi ini cuma suka satu, dan misalkan Budi pun juga suka satu ya. Nah, misalkan gini, Jessica misalkan suka nasi goreng. Kalau yang kodomainnya itu boleh tunjuk ya. Jadi range itu boleh ditunjuk 2 kali gitu ya. Kalau bagian ini boleh ditunjuk 2 kali, 2 kali boleh. Tapi kalau ini 1 kali doang ya. Jadi yang ini punya satu pasangan doang. Kalau yang kodomainnya itu boleh punya 2 sampai 3 pasangan juga nggak masalah. Tapi kok yang ingat yang paling penting adalah domainnya cuma satu pasangan doang. Kalau domainnya punya lebih dari satu pasangan, maka dia bukan lagi dikatakan sebagai fungsi gitu. Nah, dalam matematika, karena matematika ini bicara tentang angka ya, maka kita tuh memetakan angka. Memetakan angka. Nah, biasanya dalam matematika itu ada apa ya namanya tuh? Ada yang namanya rumusnya atau ya model matematikanya. Ketika kita ingin memetakan bilangan, maka kita bilangin F dari R dipetakan ke R sama dengan 2X tambah 6. Apa nih artinya? Nah, misalnya di sini ada yang namanya domain. Domain itu adalah X ini. Nah, si X ini adalah misalnya bilangan apapun ya, bilangan real, berarti kan bilangan real. Maka kita memetakan bilangan real ke bilangan real lagi dengan cara kita memasukkan bilangan real itu dalam ini gitu. Misalnya kita memetakan X sama dengan 6 ke fungsi Fx sama dengan 2X plus 6. Maka 6 ini kita masukin ke dalam sini gitu ya, dengan cara ya udah berarti kan 2 dikali 6 ditambah 6 gitu kan. Maka 12 ditambahin sama 6 sama dengan 18 gitu. Misalnya lagi kita mau memetakan bilangan 7 ke dalam fungsi tadi, maka kalau gitu Fx sama dengan 2X tambah 6. Kalau F7 kita memetakan F7, maka jadinya 2 dikali 7 ditambah sama 6. Jadinya adalah 14 ditambah 6 sama dengan 20. Nah, jadi kita memetakan angka dari suatu bilangan ke bilangan lain dengan cara kita memasukkannya ke dalam sebuah fungsi gitu. Jadi kita petakan melalui fungsi gitu. Jadi ini adalah domainnya, sedangkan ini hasilnya ini adalah range-nya F6 sama dengan 18 gitu. Ini adalah range-nya. Kalau kodomain apa? Kodomainnya juga bilangan real gitu ya. Tapi kalau bicara tentang range-nya itu adalah ya bilangan yang hasilnya gitu, hasil dari fungsi. Jadi kalau range itu adalah hasil dari fungsi. Range itu adalah hasil, kalau domain itu adalah yang dimasukkan. Yang dimasukkan. Gitu. Range itu adalah hasil. Nah, begitu ya. Jadi kita memetakan bilangan real ke bilangan real lagi gitu. Dengan cara kita masukin aja bilangannya ke dalam fungsi tadi gitu. Terus kita proses jadinya temulah hasilnya gitu. Nah, misalnya di sini saya punya soal yang menarik banget. Kalau ada Fx sama dengan Ax tambah B, terus di sini ada F2 sama dengan 6, lalu ada F3 sama dengan misalnya di sini 8, maka berapakah A dan B? Nah, kalau ada F2 sama dengan 6, berarti kita memetakan bilangan 2, lalu hasilnya adalah 6, gitu ya. Maka di sini kita masukin 2-nya nih. X sama dengan 2. Kita masukin ke dalam Fx ini. Maka jadinya adalah 2A tambah B sama dengan 6. Kalau X sama dengan 3, berarti kan 3-nya ini kita masukin dalam sini. 3A tambah B. Nah, ini F3 ini sama dengan 8, gitu ya. Jadi hasil pemetaannya sama dengan 8, gitu. Maka kita kurangi semuanya, dapatlah kita min A sama dengan min 2. Lalu A sama dengan 2. Nah, di sini 2-nya boleh kita masukin lagi dong, biar kita bisa cari B gitu ya. Maka jadinya 2 dikali 2 tambah B sama dengan 6. Maka 4 tambah 6 sama 4 tambah B sama dengan 6. Ini B ya, sorry. Maka B sama dengan, ya dibalik aja. Jadinya 6 kurang 4. Gitu, sama dengan 2. Nah, oke. Jadi sampai di sini aja pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.